Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya, dan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya di Marionis AG kembali hadir menyapa kita semua yang kebetulan di bulan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sudah. Tanggal 21 kalau nggak salah, nanti kita kalau Indonesia pelaksanaan Dzulhijjahnya sekitar tanggal 29 ya, setelah kita sholat hari raya Idul Adha. Nah, bahasan kali ini kita ingin mencoba menjelaskan seputar penyembelihan hewan kurban. Iya. Ini ada narasumber kita yang biasa berjumpa dengan saya dan memberikan tausiah kepada kita, namanya Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Walaupun Bapak sudah pensiun, nampaknya tetap eksis Pak ya? Insya Allah selagi kita bisa laksanakan. Oke, ini baik Pak, kita langsung saja masalah kurban. Saya kan hari-hari memberikan penyuluhan temu langsung maupun tidak langsung, juga melalui YouTube. Saya pernah menyampaikan tentang kurban sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang saya di komentar itu ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa. Biasanya saya kalau tidak bisa menjawab ya saya pending. Pertama, sebenarnya menurut sebagian pengurus masjid, tahun ini orang yang berkurban agak kurang. Sementara sapi dan kambing menumpuk di Batam ini. Mungkin berbeda dengan tahun kemarin. Apakah masih ada kekhawatiran yang yang penyakit sapi itu? Nah, menurut Bapak, apa kira-kira hikmah atau keutamaan orang berkurban itu? Karena menurut kesehatan atau menurut pemerintah sekarang tuh clear, tidak ada penyakit. Tetapi faktanya hari ini menurut si penjual kurban itu sendiri dan pengurus masjid, orang yang berkurban itu masih kurang. Makanya saya beberapa kali diundang untuk memberikan motivasi berkurban. Nah, kira-kira apa Pak sebenarnya keutamaan orang berkurban? Silakan. Terima kasih Pak Ketua Pemilu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi menarik sebenarnya pertanyaan ini. Kita bicara tentang kurban kurban ini. Kenapa minat kurban mungkin tahun ini mungkin lebih rendah dari tahun kemarin. Nah, kita coba dulu kalau kita lihat dari sejarah kurban sebenarnya itu kan berawal dari peristiwa anak Nabi Adam yang disuruh berkorban untuk Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Adam dulu. Anak Nabi Adam ini kan ketika memperebutkan adiknya untuk dinikahi, Ikrimah kan disuruh berkorban. Siapa yang paling bagus korbannya, nanti dialah yang akan, siapa yang diterima korbannya oleh Allah, dialah yang akan mendapatkan perempuan tersebut. Kalau nggak salah cerita Habil yang Habil. Itu awal sejarah. Lalu kemudian kan dilanjutkan dengan sebenarnya dilanjutkan dengan Abdullah yang juga hampir dikorbankan tapi tidak jadi. Ini sejarah Kemudian ke Nabi Ibrahim, Lalu itu kan sejarah Kita sekarang lanjutkan ke syariat. Ke syariat. Jadi syariat ini kan akan ada dua hari raya dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Betul. Jadi singkatnya begini, ketika Idul Fitri itu dikatakan dalam hadis, pahala puasa Ramadan itu belum akan diterima sebelum orang menunaikan ibadah zakat fitrah. Jadi pahala orang Ramadan bukan sholatnya bukan saja, tapi zakatnya. Apanya? Bukan, maksudnya zakat. Pahala puasa Ramadan belum akan diterima sampai dia merasakan zakat fitrah. Bukan sholat. Zakat fitrah
Nah, ini akan kaitannya dengan Idul Adha sekarang ini. Idul Adha. Sedangkan Idul Adha bunyi hadisnya beda. Kalau tadi pahala Ramadan tidak diterima kecuali bayar zakat fitrah. Ya. Sedangkan di Idul Adha bunyi lain. Man wujida sa'atan, ya kan, falam yudhahik falyaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban lalu dia tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Allah, kata Nabi. Nah, ini kan mirip dengan tadi itu. Kalau tadi puasa Ramadan tidak diterima kecuali dengan zakat, ini jangan dekati tempat sholat kami kalau dia mampu tapi tak berzakat. Yang maksud jangan dekati sholat kami itu apa, sholat yang sunnah Idul Adha itu apa gimana? Bukan, jangan dekati musalla kami. La yakrabanna musallana. Bukan apa, jadi jangan salat. Bukan sholat ya? Bukan soalnya, jangan masuknya tuh jangan dekati sholat kami. Ya jangan salat. Tak perlu kan sholat kalau kamu tak mau berkorban, tak perlu salat. Begitu layak korban musallana. Berarti begitu pentingnya berkorban. Percuma saja sholat kalau tak mau berkorban. Bahasa gitu. Jadi kalau Idul Fitri itu pendekatannya adalah pendekatan nabati, artinya jangan sampai ada orang kelaparan. Ya kan? Ya. Kalau di Idul Adha pendekatannya harus bergizi dengan hewani. Iya. Jadi ini Islam ini satu nabati, satu hewani, satu jangan sampai kelaparan, yang satu supaya bergizi yang kuat di orang Islam itu. Jadi kalau kemudian umpamanya orang yang belum ada penurunan tahun sekarang ini, itu memang saya kira ini yang perlu disosialisasikan bagaimana tadi itu kemiripan antara Idul Fitri Idul Adha. Artinya kalau di Idul Fitri puasa tidak diterima, kalau zakat ini seolah sholat tidak diterima sebelum berkorban, kan begitu. Tapi bagi yang mampu lah. Tapi dapat kita maknakan bahwa ternyata ibadah sholat yang hubungannya dengan Allah, berkurban hubungannya berbuat baik dengan sesama manusia, itu harus seiring sejalan. Sangat betul itu. Begitu. Percuma aja kalau sholat baik dengan Allah, dengan manusia tak peduli. Ya betul. Oke, terus kemudian begini Pak Ji, kan syariat kurban ini salah satunya kan hewan harus baik. Betul. Saya kemudian menerjemahkan kebanyakan orang akan memberikan sesuatu kalau kita sudah tak terpakai. Betul. Contoh, ya seperti ibu-ibu taklim sekarang lah, kecenderungannya pakaian lah yang ini baju sudah penuh, lemari sudah penuh oleh baju. Nah, suaminya bilang, Bu, daripada engkau tak pakai lagi baju itu, berikan aja lah kepada orang, gitu kan. Jadi seolah-olah kalau kita sudah tak butuh lagi atau tak terpakai, berikan saja kepada orang. Nah, mungkin itu juga yang dimaksud dari ajaran Islam, bahwa berkurban itu harus ikhlas, makanya kambing harus baik. Betul. Nah, sebenarnya menurut Bapak, kambing kurban terbaik, bukan hanya kambing Pak ya, hewan. Hewan kurban yang terbaik itu seperti apa Pak kriterianya itu? Jadi kriteria itu yang pertama itu dari segi usia. Usia berapa tahun? Usia itu minimal 2 tahun. Apa kambing apa semua hewan? Kambing ya, termasuk hewan sapi lah juga. Sapi, unta, 2 tahun sudah bisa. 2 tahun udah bertanduk sudah. Yang kedua itu sehat. Artinya dari usia tadi kan 2 tahun. 2 tahun. Nah, kemudian dia sehat. Nah, sehat itu kalau di dalam fikih itu salah satu kriterianya itu adalah tanduknya. Tanduknya itu tidak ada yang patah. Tanduk tidak patah. Tidak ada yang cedera. Karena kalau artinya gini, dari tanduk lah. Jadi kalau tanduknya ini patah atau cedera kan tidak boleh. Nah, termasuk pincang. Pincang tidak boleh. Termasuk luka-luka yang memang kita secara kasat mata itu nampak cedera. Tapi kalau umpamanya ada buta, termasuk tidak boleh, buta tidak boleh. Atau telinganya hilang satu,
Jadi memang keluar air liur. Keluar liur itu, kalau keluar liur itu lebih parah lagi, itu bisa secara medis kan tidak sehat itu. Terus begini Pak, kan ada yang bertanya kepada saya kan susah juga jawabnya. Pak Mariono, kan pincang nggak masalah. Ini kan besar, dagingnya banyak. Jadi sebenarnya hakikatnya itu apa? Apa kita supaya betul-betul ikhlas 100%, nanti kita apakah boleh berpikir yang penting dagingnya banyak walaupun tidak sehat? Nggak boleh seperti itu. Tidak. Jadi ini kan sudah dicontohkan oleh kurbannya Habil dan Kabil. Begitu siapa namanya si Kabil ini mengkorbankan bahan-bahan dari hasilnya yang kurang bagus, dipilih itu kan diterima, tapi Habil yang mengkorbankan hewan yang paling bagus dari hewan dia langsung diterima oleh Allah. Jadi di sini nampak dikorbankan itu tadi itu tidak memilih yang terbaik. Oke. Artinya begini ya teman-temanku, khususnya yang bertanya kepada saya. Jadi ukuran hewan kurban itu bukan sekedar banyak daging dan aman dikonsumsi, tetapi keikhlasan kita diuji. Tentu harganya beda. Banyak daging dengan sehat, kalau bisa kan sehat banyak daging. Secara umum walaupun banyak daging dan sehat, kalau sudah pincang, buta, tak bisa lagi. Ya, itu tentu kan harganya jatuh. Artinya dilihat ternyata bukan hanya banyak daging dan sehat, tetapi kualitas hewan kurban itu sendiri. Oke, kemudian begini Pak Haji, di Batam itu sudah menjadi umum, walaupun ada sebagian yang mengharamkan di masjid-masjid tertentu. Ternyata panitia kurban di masjid-masjid tertentu di Batam itu bukan hanya Muslim, terutama daerah-daerah yang banyak non-Muslim. Mungkin dia meniru seperti daerah timur, terutama ya Sulawesi Utara, NTT. Itu biasa panitia gabungan. Dan hewan kurban pun juga dibagikan kepada semua agama yang berada dalam lingkungan itu. Nah menurut Bapak, sebenarnya boleh nggak Pak daging kurban itu dibagikan kepada non-Muslim juga? Artinya daging kurban ini yang sudah disembelih, dibagikan kepada daging orang non-Muslim ya? Iya betul. Jadi kalau menurut saya merujuk kepada sejarah Islam lalu, itu boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan. Gimana maksudnya itu catatan? Catatannya antara lain begini. Daging kurban ini cukup banyak. Satu. Cukup banyak. Daging kurban ini cukup banyak. Yang kedua, non muslim yang ada di sekitar kita ini, di perumahan kita ini, itu memang dalam pertimbangan masyarakat atau panitia itu layak untuk dikasih. Layak itu gimana? Layak itu gini. Jadi kita merujuk kepada sejarah ya. Zakat itu di zaman Nabi, zaman awal Islam, itu kan boleh diberikan kepada non Muslim. Ya betul. Kan mualaf kan. Ada pertimbangan. Kenapa pertimbangannya? Salah satu pertimbangannya itu dua. Non-Muslim ya. Yang pertama, non-Muslim ini dikhawatirkan akan membahayakan Islam. Maka dikasih. Ya kan, supaya dia tidak membahayakan. Supaya baik. Menjaga kerukunan. Yang kedua, ini diperkirakan kalau dikasih dia lebih tertarik lagi akan masuk Islam. Nah, ini kita bawa ke sekarang. Jadi kan sosiologis pada zaman Nabi, kita bawa ke sekarang. Nah sekarang ada tak diantara di tempat kita tuh mungkin kalau kita kasih dia lebih tertarik ke Islam. Kalau itu ada berarti layak dikasih. Itu salah satu catatannya. Oke, berarti Bapak tadi menjelaskan ini kepada teman-teman ya. Di Batam kan ada panitia juga non Muslim Pak, hubungan ya, tapi daerah-daerah tertentu. Jadi boleh hewan kurban itu, daging kurban ya, dibagikan kepada non muslim dengan dua catatan. Yang pertama ya daging kurban itu banyak. Banyak itu artinya cukup untuk berbagi. Pun kebagian juga. Jangan sampai nanti daging kurban non muslim semua yang muslim tidak dapat. Yang kedua tentu memiliki tujuan yang mulia. Mana tahu dengan diberikannya daging kurban itu kepada non muslim,
Muslim tuh lebih tertarik ke Islam, minimal bisa menjaga stabilitas kerukunan bersama kita. Ternyata boleh. Kita harus kita akui Pak Jiko, kawan-kawan kita di Kementerian Agama kan gabungan juga. Iya betul. Gitu kan? Iya. Malah non Muslim ikut nyembelih segala macam, nanti balik pun. Mungkin yang seperti itu menurut saya pas, karena memang untuk menjaga kerukunan, persaudaraan. Betul. Oke, terus gini Pak Jiko, saya menemukan di Batam ini, ternyata musim pemilu ini, Pak ya, non Muslim pun ternyata ikut nyembelih hewan kurban. Kalau ingat dulu di Batam yang paling heboh dia John Sulistiawan, Direktur PT Panbil, sampai sekarang masih beliau direktur. Dulu ketika beliau calon itu dia nyumbang 300 ekor kambing. Wah, luar biasa ya, walaupun beliau tak jadi, tapi senyum aja kayaknya bukan jadi juga. Nah, hari ini non Muslim itu ternyata mungkin untuk meraup suara komunitas Muslim atau apapun itu ikut-ikutan nyumbang hewan kurban ke masjid. Nah, ternyata pengurus masjid ini pro kontra. Ada yang terima saja, ada yang tidak usah diterima. Nah, menurut Bapak, bolehkah pengurus masjid gitu ya, menerima sumbangan hewan kurban dari non Muslim? Saya kira gini, yang pertama sebenarnya dalam konteks sosial, beli membeli, apalagi yang dibeli ini adalah hewan yang bukan dia sembelih ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika mereka menyembelih, karena disembelih bukan atas nama Allah, maka itu tidak boleh untuk kita. Tapi kalau dalam bentuk hewan yang dibeli, kan kemudian kita sembelih dalam aturan agama Islam. Menyembelih kan kita tidak masalah, saya kira, dan itu dalam kehidupan sosial itu tidak masalah. Tapi kalau mau lebih baik lagi, hewan-hewan yang dikasihkan oleh mereka itu ditandai, dipisahkan dengan hewan-hewan yang dikorbankan oleh orang kita. Jadi mungkin nanti pembeliannya juga dibedakan. Umpamanya diberikan kepada non muslim juga, atau diberikan kepada orang yang apa, kan itu kan bukan kurban, itu kan bukan kurban, yang sumbangan hewan disembelih pada hari kurban. Artinya ini tidak ada asnaf, artinya tidak ada ketentu. Kalau hewan kurban kan diberikan yang pertama kepada orang yang berkurban, yang kedua kepada orang miskin dulu lah, baru ketiga kepada tokoh-tokoh. Nah, ini yang dikasihkan oleh orang ini tidak ada asnaf, kepada siapapun boleh dikasihkan. Jadi harus dibedakan, bisa supaya mudah. Bisa. Kalau bisa, tapi kalau tidak pun tak apa-apa. Yang penting disembelih. Maksud Bapak lebih utama. Oke, jadi gini ya, kepada yang bertanya, boleh saja kita panitia ya mengambil hewan kurban, sumbangan hewan kurban dari non muslim, dengan catatan yang menyembelih itu kita. Itu yang paling penting. Salah satu syarat hewan itu halal kalau disembelih dengan menyebut kalimat Allah. Bismillah itu satu. Yang kedua, menurut beliau tadi, kalau bisa dibedakan. Bisa. Memang kalau kambing berarti gampang. Biasanya sebelum dimulai penyembelihan hewan kurban, disembelih dulu satu untuk biaya untuk makan minum yang bekerja. Atau sop atau apalah gitu kan. Tapi kalau sapi kan susah. Besar. Intinya boleh-boleh saja, yang penting kita yang menyembelih. Kedua, kalau bisa dibedakan. Karena memang kalau hewan kurban kan tak boleh sembarangan diberikan pada siapapun. Pertama tentu si pemilik yang berkorban tadi, tentu bagiannya sama dengan yang lain. Baru fakir miskin yang lain. Intinya boleh. Kemudian ini Pak, teknis pembagian. Kalau zakat kan kadang-kadang beda-beda. Mungkin jumlahnya. Mungkin yang betul-betul miskin, kalau zakat lebih banyak. Malah ada yang hitung berapa anak, gitu kan. Nah, kurban ini kan kadang-kadang dipukul rata.
Pokoknya mau miskin atau tidak malah dihitung. Berapa jumlah kakak di perumahan ini? Itu kan. Pantai aja dia mau miskin, mau kaya, lantak lah. Iya, iya. Itu satu, Pak. Sekalian zaman dulu kan banyak Pak orang yang berkurban tuh disembelih sendiri. Ya, dimasak sendiri. Bahkan sampai di shop nanti diundang orang banyak, dibagi habis. Iya. Tapi langsung dimakan dengan nasi dan lauk. Kalau ada sisa langsung dibawa masing-masing. Jadi ketika selesai acara tidak ada lagi daging yang tersisa. Malah tuan rumah pun kadang-kadang juga tidak nyimpan. Nah, ternyata cara pembagian ini kan beda-beda. Nah, menurut Bapak apakah ada syariat Nabi itu yang mengajarkan khusus atau diserahkan kepada kita sesuai dengan perkembangan zaman? Iya, pada prinsipnya sebenarnya kan ada dua penyembelihan yang kita umum dilaksanakan. Yang pertama itu kan sebenarnya penyembelihan kurban. Yang kedua kan penyembelihan akikah. Kan dua ini sebenarnya yang sering dilaksanakan. Nah, ini sudah diatur sebenarnya untuk akikah itu yang dimasak. Akikah itu dimasak, kemudian dibagi-bagi sesuai dengan pembagian yang kurban juga. Sedangkan kurban ini kan dibagi daging mentahnya. Nah, kemudian gimana kalau umpamanya ada orang yang apa namanya, yang memasak ya, memasak kemudian menambah dengan nasi lalu membagi-bagi. Jadi gini, sepanjang terpenuhi kriteria yang tadi itu dibagi kepada 3 kelompok pembagian, ya kan? Yang pertama untuk orang miskin, yang kedua boleh untuk orang yang berkorban, dan yang ketiga untuk tokoh-tokoh masyarakat. Sepanjang terpenuhi ini, ya kalau dimasak kan berarti bertambah modalnya kan? Betul banyak uang keluar kan, tidak ada salah. Oke, berarti menurut Bapak tadi Pak ya, ini untuk kita nih mana tahu kan ada yang bertanya kepada saya Pak orang Palu sebenarnya yang telepon saya ini boleh gitu ya, selama tetap peruntukannya kepada tadi tuan si penyembelih boleh makan, tapi juga jumlah yang dimakan sesama tidak boleh terlalu banyak juga, orang miskin dan sebagainya ya. Jangan sampai nanti misalnya kita masak sendiri untuk pesta pora, kan, yang makan bukan orang miskin, itu tapi kalangan pribadi yang kaya. Tapi yang paling aman memang serahkan pengurus masjid. Kan, ya. Jadi begini Pak Haji, kalau kurban kan mungkin lebih tepat dipotong oleh pengurus masjid sehingga dibagi rata. Kalau akikah kan lebih kepada kepentingan pribadi, anak, seperti kata Pak Haji tadi, masak segala macam. Kalau orang yang berakikah hanya 2 kambing, mungkin enak, dipotong duluan, disembelih duluan, dimasak dulu oleh ibu-ibu, nanti ketika jam 1 makan rame-rame. Itu hewan akikah, bukan kurban. Yang kurban dibagi. Tapi kalau yang akikah sampai 10, tak mungkin dimakan sampai situ. Terpaksa kan dibagikan juga. Nah, maksud saya, apakah satu orang akikah disatukan dengan masjid itu ada ketentuan lebih baik atau tidak? Yang kedua, bolehkah disatukan hewan akikah itu dengan pembagian hewan kurban? Kemudian yang ketiga, kemarin sempat kontroversi, ada yang niat akikah nitip pengurus masjid tapi disatukan dengan sapi, begitu. Karena ada di Batu Aji itu ya, kemarin itu misalnya kurban sapi sudah 5 orang, sisa 2. Saya 1 Pak, tapi akikah ya. Nah, oleh si pengurus disatukan dengan sapi. Nah, ini maksud saya Pak, 3 poin itu sebenarnya akikah itu lebih bagus sendiri atau gabung masjid. Yang kedua, hewan tadi, ketika hewan akikah itu banyak, boleh nggak disatukan atau dipisah cara pembagiannya. Kemudian yang ketiga, bolehkah hewan akikah dijadikan sapi, menyatukan sapi 7? Saya kira itu Pak. Ya, yang pertama itu
akikah itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa dia sistemnya kan harus daging yang masak, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang memang masuk dalam pembagiannya. Lalu kalau disatukan ke masjid, ya, kalau disatukan ke masjid, ini caranya gini, dia harus memberikan dana untuk memasak. Oh, berarti dia bukan sekedar serahkan Tidak bisa, karena harus diberikan dana untuk memasaknya. Itu tergantung orang yang menerima. Apakah dengan katakan ini segala untuk masaknya 200.000 atau rempah-rempahnya, yang jelas dia harus diberikan dana untuk masaknya itu ditambah. Oh, iya. Ya, karena sesungguhnya dia harus memberikan masak. Kesepakatan, ya? Kesepakatan itu. Oh, iya. Jadi tidak bisa kalau dia umpamanya ini daging akikah, ini daging kurban, lalu disatukan dibagi. Tidak bisa, dia harus masak. Harus masak. Harus masak. Atau boleh mentah tapi dititipin uang masaknya, uang rempahnya. Rempah. Iya. Kalau beras sudah ada untuk yang lain. Untuk yang lain, kalau perlu upah masaknya sekali. Nah, jadi artinya kita tidak boleh hanya kambing aja gitu. Tak kan? bisa. Artinya harus ada Tak biaya. afdal, tidak afdal. Artinya bisa, itu kan hak Allah. Bisa saja Allah menerima, tapi tidak afdal. Betul. Kalau 100 so baru 80 lah nilainya. Iya. Terus yang kedua tadi, berarti pembagian hewan kurban itu harus dipisah, ya? Dipisah. Oke, yang ketiga Baji, yang itu tadi ya, akikah dijadikan daging sapi, boleh tak? Tak bisa. Berarti kalau akikah memang harus kambing? Iya, harus kambing, tak bisa sapi. Itu kan contoh tadi yang kejadian yang pernah ribut, ya. Nah, Sapi kan untuk 7 orang. iya. Nah, yang kurban 5, Iya. yang 2 dimasukkan akikah, nggak bisa? Iya, Ya? nggak bisa. Karena itu memang itu sunnahnya seperti itu. Tidak pernah didasarkan akikah itu dengan sapi. Oke, jadi pengurus masjid ini harus hati-hati, Iya. ya. Artinya gini, kadang-kadang kita nih Pak, yang sapi kurang 2, Iya. itu berarti sudah 2 orang lagi, Iya. sudah 5 kan, Iya, yang iya. kurban. Iya. Yang 2 belum. Belum. Cari-cari, oke saya Pak ngurus, tapi akikah niat saya. Disatukanlah pula oleh pengurus masjid itu kan. Karena fungsinya beda itu. Oh, fungsinya beda. Beda. Kalau akikah sekali aja seperti hidup. Kalau kurban kan tiap tahun. Ya, berulang-ulang pun boleh. Ya? Iya, makanya spesifik akikah harus kambing, domba, tidak boleh sapi. Oke, ini terakhir Pak Ji. Iya. Saya atau kita misalnya sudah berkurban, berkeinginan berkurban atas nama ayah, atas nama ibu, atau siapapun. Ini bertanya kepada saya. Iya. Kira-kira pahala ini Pak Ji, Iya. besar mana antara saya potong hewan kurban atas nama saya sendiri dan potong hewan kurban di atas namakan orang tua? Iya. Apakah pahala itu 100% milik orang tua atau saya juga dapat katanya? Iya. Ketika saya dapat pahala, orang tua dapat pahala, kira-kira sama nggak Iya. bagian pahalanya itu? Iya. Menurut Bapak gimana Pak? Iya. Ini yang bertanya ini luar biasa ini. Iya. Karena gini. Ya, Pahala itu kan milik Allah kan. pahala milik Allah. Mau berapa ya dikasih bagi Allah tuh tak ada kurangnya. Berapapun dikasih ya. Cuma kita coba apa sedikit ini gini. Kita ini berkorban atas nama kita ya. Atas nama Nah, kita. Sebenarnya ini satu strategi yang bagus juga. Atau kita berkorban atas nama orang tua. Orang tua. Nah, sebenarnya ada satu teknis yang saya kira ya cukup bagus. Jadi caranya gini, kita berkorban atas nama kita, tapi pahalanya untuk orang tua. Oh gitu. Iya. Atas nama kita. Kita korban atas nama kita, saya korban nih ya, tapi ya Allah pahalanya untuk mama aku. Bisa. Bisa, dan ini sangat mungkin bagi dua langsung. Jadi kalau 100 itu 50-50 pahalanya. Karena kita kan atas nama kita, tapi pahala untuk orang tua. Dan ini sebenarnya sesuatu perbuatan mulia. Niat. Niat. Jadi
kita gini, pengorbanan kita untuk orang tua sama dengan sedekah. Saya sedekah, pahalanya untuk sama aku. Ini luar biasa ini pahalanya. Ada yang duitnya dikasihkan orang tua yang sedekah. Iya. Tapi duitnya dari anak. Iya, itu. Berarti sebenarnya pahalanya urusan Allah. Urusan Allah itu. Nggak usah terlalu tinggi. Iya, itu. Yang mau atas nama siapapun, insya Allah pahalanya dapat. Dapat pasti. Oke, ini terakhir Pak Haji. Tadi sebelum terakhir. Sekarang ada yang kontroversi nih. Ada orang nyumbang kurban. Ya. Terutama maaf kepada lembaga-lembaga tertentu. Iya. Yang kemudian hewan kurban itu dijadikan kornet. Kornet. Ya. Tapi nyumbang kurbannya itu nilainya tidak harus 3.500.000. Itu kan? Iya. Berapa saja? Iya. Ini keroyokan. Iya. Ini sekaligus nanti Bapak jelaskan sama dengan iuran hewan kurban. Oh iya. Yang terjadi di sekolah-sekolah. Iya. Kan banyak tuh. Iya. Alasan guru agama boleh, kan itu latihan. Iya. Sementara ada wali yang membantah nggak bisa. Ini ibadah. Iya. Ibadah itu sudah mahdoh, kan? Iya. Tak bisa dibuat main-main. Iya. Kalau untuk kurban kambing ya harus 3.500.000. Iya. Jadi nggak bisa pakai iuran seperti itu. Iya. Saya melihat ada kemiripan dengan kita, misalnya ada lembaga-lembaga tertentu, tak usah disebut, masuk di rekening pakai ATM itu transfer, nanti hewan kurban diberikan ke Afrika, ke daerah-daerah tertentu, tapi diberikan tuh bukan dalam bentuk daging, tapi sudah di kornet. Nah, dua itu saja Bapak jawab sekaligus Pak. Gimana? Iya, jadi kurban ini kan sudah ditentukan oleh syariat bahwa yang paling kecil itu kan kambing atau domba, kemudian sapi, kemudian bisa bisa unta. Nah, itu tidak ada di bawah itu, dan sistemnya itu kalau kambing satu untuk satu, maksudnya satu kambing satu orang. Kalau sapi bisa bertujuh. Jadi tidak ada di bawah itu, semuanya kambing berdua, sapi berlapan, tak bisa. Jadi sama ketidakbisaan itu kalau dia umpamanya mau dipecah lagi umpamanya dengan hanya 100.000, 1 juta, tidak bisa. Jadi sumbangan yang diberikan kornet itu bukan kurban namanya, itu adalah sumbangan biasa. Tapi kenapa pula pakai nama kurban kan? Nah itu istilah yang tidak sesuai dengan syariat. Itu penyimpangan, itu penyampingan kira-kira. Ya itu udah jelas tidak sesuai dengan syariat lah. Tapi pahala tetap dapat, tapi bukan pahala kurban, kira-kira gitu. Ya kalau orang secara sosial pasti dapat, karena dia sudah menyumbang. Tapi kalau pakai istilah kurban tidak tepat ya? Tidak tepat, nanti agak bid'ah itu. Iya, kalau dikembalikan kepada saya kan bid'ah. Tapi kalau secara sosial ya dapat pahala dia. Zaman Nabi tidak diajarkan itu? Tidak, itu tidak pernah ada seperti itu. Jadi gini teman-temanku ya, ini mungkin sudah ada yang terjebak. Kan banyak di iklan di media sosial, ada brosur segala macam ya, sumbangan kurban tapi dijadikan kornet. Ya. Banyak itu. Kadang-kadang dimintanya kita tidak harus seharga hewan kurban Pak Ji. Iya, berapa saja. Nah makanya agak mirip-mirip dengan iuran kurban di sekolah. Iya. Itu kan? Iya. Tapi kalau iuran kurban di sekolah biasanya disembelihnya bukan ketika hari libur. Iya. Besoknya masuk, gitu kan? Iya. Baru disembelih rame-rame, ada yang masak, kemudian dimakan sama-sama. Iya. Itu juga bagaimana Pak Ji? Iuran kurban itu sebenarnya? Itu sebenarnya sumbangan biasa. Sumbangan biasa. Cuma supaya semangat mungkin. Supaya semangat. Nah, dikasih embel-embel kurban. Oh, artinya bukan dapat pahala kurban. Tak ada pahala kurban. Artinya gini, ini kepada guru-guru agama, mohon maaf ya saya ini. Mungkin kan banyak juga yang nelpon saya nanti Pak Ji ya. Iya. Jadi pahala tetap dapat ya, tapi bukan pahala kurban. Iya. Tapi saya kira supaya kita tidak membodohi siswa dan wali murid, menurut saya iuran itu juga diperjelas. Diperjelas saja. Ya, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah dan kontroversi. Dijelaskan saja misalnya anak-anak karena lusa ini kita mau ada hari raya kurban,
nanti hari Senin kita akan potong hewan kurban, bukan hewan kurban ya, Iya. akan makan sama-sama Iya. dengan memotong kambing. Iya, iya. Ayo kita iuran, Iya. kambing itu dipotong bersamaan Iya. dengan hari raya kurban. Kurban. Kan tetap hari tasrik tuh. Iya, tak salah. Tapi jangan kita sebut hewan Kurban, kurban. bukan. Salah kan? Iya. Nah, ini banyak sekarang tujuannya baik sebenarnya, Baik, baik. katanya untuk melatih Iya. siswa. Iya. Sama dengan anak-anak TK SD sekarang sudah dilatih manasik haji. Iya. Seolah-olah pergi ke Mekah, gitu Iya. kan? Padahal Iya. tidak. Iya. Jadi ternyata memang kita harus hati-hati ya, walaupun dengan siswa, khawatirnya nanti siswa memahaminya berbeda. Iya. Saya kira itu Pak Haji. Iya. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya ya saya nanya lagi dengan Pak Haji. Iya, sama-sama kita insya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin. Terima kasih. Panjang umur dan tetap eksis. Amin. Amin. Membantu saya nanti kalau ada yang bertanya dan Insya Allah. tentu kebutuhan lainnya. Insya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.